Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Novitasari dengan NIM 22002117. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep dasar komunikasi interpersonal. Baiklah, komunikasi interpersonal itu adalah suatu proses pertukaran informasi, ide, gagasan, ataupun pesan dari seseorang ke orang lain atau dari antar satu orang dengan yang lainnya, ataupun dari satu orang ke orang lain atau ke beberapa orang yang dilakukan secara tatap muka. Dalam komunikasi interpersonal ini ada intrapersonal yang memengaruhi proses komunikasi interpersonal itu. Apa yang dimaksud dengan intrapersonal ini? Karena interpersonal ini adalah sesuatu yang kita akan melakukan banyak hal atau kita akan berpikir banyak tentang hal-hal. Artinya apa? Misalnya, pada saat kita ingin menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pesan atau informasi, pasti kita akan memikirkan apa hal yang akan kita lakukan sebelum kita menyampaikan informasi tersebut. Dengan cara apa kita akan menyampaikan informasi tersebut? Dengan strategi apa kita akan menyampaikan informasi tersebut? Strategi apa yang akan kita lakukan saat menyampaikan informasi tersebut? Terkadang pada saat kita menyampaikan informasi banyak terjadi hal-hal yang menghambat terjadinya proses komunikasi kita, seperti hambatan-hambatan seperti noise yang akan terjadi. Bagaimana strategi kita menyampaikan informasi tersebut? Yang kedua, dengan cara apa, dengan bahasa apa yang kita gunakan saat menyampaikan informasi tersebut agar komunikan kita mengerti maksud informasi yang kita sampaikan. Arti interpersonal ini yaitu bagaimana kita memikirkan hal sebelum kita menyampaikan informasi. Apa saja hal-hal yang kita pikirkan sebelum kita menyampaikan informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi interpersonal. Yang salah satunya yaitu ada komunikasi diadik namanya, atau komunikasi antar individu atau antar pribadi. Menurut pendapat Stewart L. Tibbs, adapun ciri-ciri komunikasi diadik ini yaitu yang pertama, peserta komunikasi berada pada jarak yang dekat atau maksudnya pada jarak yang intim. Pada jarak yang dekat ini bisa kita artikan seperti hubungan antara ibu dengan seorang anak. Yang kedua ada peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara berkelanjutan dan spontan. Artinya pada saat kita menyampaikan suatu informasi tersebut dari satu orang ke orang lain, karena kita melakukannya secara individu antar pribadi, maka saat kita menyampaikan informasi tersebut akan berkelanjutan terus-menerus dan spontan saja begitu. Yang ketiga yaitu mempengaruhi dan membujuk. Karena apa? Karena kita melakukannya secara individu per individu, maka itu akan mempermudah mempengaruhi atau membujuk seseorang. Karena apa? Karena yang kita rasakan itu rasa yang dekat, yang membuat kita merasa lebih dekat antar satu dengan antar yang lainnya. Menurut Jalaluddin, ada hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan itu akan tumbuh apabila ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya faktor karakteristik atau faktor maksud yang akan kita sampaikan. Misalnya seperti orang yang ingin menyampaikan suatu informasi tersebut memiliki keterampilan, pengalaman, kemampuan dalam suatu bidang tertentu, di mana dengan seseorang tersebut memiliki semua itu, memiliki keterampilan dan pengalaman itu, maka pada saat menyampaikan informasi, orang-orang akan percaya terhadap informasi yang disampaikan tersebut, karena dengan adanya keterampilan dan pengalaman yang dimiliki seorang komunikan tersebut. Yang kedua yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan.
dengan seseorang yang memiliki kekuasaan akan mempermudahkan dia saat menyampaikan informasi, akan mudah dipercayai oleh komunikan. Maka komunikan itu akan tunduk atau mengikuti, percaya apa yang disampaikan oleh pimpinannya. Misalnya bisa juga antara orang tua dengan anak begitu. Yang kedua ada perilaku suportif. Yang ketiga, sikap terbuka atau keterbukaan kedua belah pihak. Maksudnya keterbukaan ini yaitu keterbukaan terhadap materi informasi yang disampaikan tersebut. Yang keempat ada persepsi interpersonal, menafsirkan informasi secara indrawi. Ya, maksudnya ini kita seorang komunikator itu memanfaatkan indrawinya dalam menyampaikan suatu informasi. Misalnya seperti berbicara. Dia memanfaatkan berbicara atau bahasa apa yang harus digunakan oleh seorang komunikator saat menyampaikan informasi agar komunikan mengerti terhadap informasi yang disampaikan. Yang kelima, hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi interpersonal yaitu konsep diri. Artinya konsep diri ini adalah penilaian diri terhadap diri kita masing-masing. Misalnya kita memiliki pemikiran yang positif, dalam diri kita itu kita harus menegakkan konsep diri terhadap pemikiran yang positif agar kita terbawa pada hal-hal yang positif. Dan apabila kita selalu menerapkan pada diri kita hal-hal yang negatif, maka kita juga akan terbawa pada hal-hal yang negatif. Jadi sebaiknya kita menerapkan pada diri kita itu hal-hal yang positif. Ada 5 hal yang termasuk sebagai ciri dari konsep diri ini, yaitu yang pertama, keyakinan. Ya, maksudnya kita harus yakin akan kemampuan yang kita miliki, kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu masalah, bahwa kita yakin kita mampu menyelesaikan masalah kita sendiri sebelum kita menyelesaikan masalah orang lain. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Artinya setara ini, apabila orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa begitu? Kita harus mengakseskan pada diri kita bahwa kita bisa. Jika orang bisa, mengapa kita tidak bisa? Kita harus berani mencoba hal-hal baru. Yang ketiga, menerima pujian. Jika seseorang menerima pujian, mungkin itu akan membuat dirinya merasa percaya diri karena dengan adanya pujian-pujian dari orang lain. Yang keempat, menyadari bahwa setiap orang mempunyai keinginan, perilaku yang dimana seluruhnya keinginan dan perilaku tersebut tidak disetujui masyarakat. Tidak semuanya perilaku atau keinginan kita itu disetujui oleh masyarakat atau orang lain. Jadi kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita miliki, kita harus tidak semuanya orang bisa menerima apa yang kita inginkan tersebut. Yang keempat yaitu menyadari, yang kelima yaitu mampu memperbaiki diri. Kita mampu memperbaiki diri kita menuju kepada hal yang lebih baik. Adapun yang keenam, hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi interpersonal yaitu interaksi interpersonal. Suatu bentuk kesukaan pada orang lain terhadap sikap positif dan daya tarik yang dimiliki seseorang. Artinya apa? Artinya interaksi interpersonal ini yaitu pada saat jika kita menyukai seseorang atau orang lain, kita tertarik kepada orang lain, segala hal atau segala sesuatu yang disampaikannya itu menurut kita itu baik, menurut kita itu bagus. Karena apa? Karena rasa suka atau rasa menarik tersebut terhadap orang tersebut, walaupun bahkan hal-hal yang disampaikan orang tersebut hal yang tidak benar. Karena rasa kesukaan, kesenangan kita terhadap orang tersebut, kita merasa semua yang disampaikan tersebut baik dan benar. Dan begitu pula sebaliknya, jika hal-hal kita tidak menyukai orang lain, kita menganggap bahwa orang tersebut tidak sesuai dengan kita, segala sesuatu yang disampaikannya, maka kita tidak akan menganggap itu hal yang baik. Bahkan
mungkin hal yang disampaikan orang tersebut hal-hal yang baik, karena ketidaksukaan tersebut yang membuat kita merasa tidak suka terhadap orang tersebut. Apapun informasi yang disampaikan, kita tidak akan menerimanya. Yang ketujuh ada hubungan interpersonal atau hubungan si komunikator dan komunikan. Selanjutnya penjelasan dari jenis-jenis komunikasi interpersonal ini tadi. Yang pertama tadi ada komunikasi diadik yang sudah saya jelaskan pertama. Yang kedua ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil ini seharusnya atau sekurangnya tidak efektif untuk menyampaikan pendapat atau memengaruhi orang lain. Karena apa? Karena komunikasi kelompok kecil ini kita akan berhadapan dengan satu orang antar individu, begitu. Jadi pada saat kita menyampaikan informasi tersebut atau kita akan sulit memengaruhi orang tersebut. Maksudnya jika informasi yang kita sampaikan tersebut bermanfaat bagi komunikan dan memengaruhinya, tetapi itu hanya dalam lingkup yang kecil, tidak lingkup yang besar. Jadi dapat diartikan kurang efektif untuk memengaruhi atau membujuk orang lain. Yang kedua ada komunikasi dalam kelompok besar. Nah, komunikasi dalam kelompok besar ini bisa dikatakan efektif dalam mempengaruhi atau menyampaikan pendapat kita dalam menyampaikan informasi. Karena apa? Karena kita akan berhadapan dengan banyak orang. Jadi pada saat kita menyampaikan informasi dan informasi kita itu kan diterima oleh orang-orang atau komunikan, bahkan oleh komunikan, dan itu akan diterima oleh banyak orang dalam ruang lingkup yang besar. Misalnya dalam suatu organisasi, kita akan menyampaikan suatu informasi tentang informasi organisasi tersebut, maka akan mempengaruhi banyak orang dibandingkan dalam ruang lingkup yang kecil. Yang ketiga ada komunikasi massa. Komunikasi massa itu yaitu bagaimana cara si komunikan ini menyampaikan informasinya dengan menggunakan atau memanfaatkan sarana yang ada. Misalnya seperti media massa, seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Dan juga bisa menggunakan alat-alat yang canggih, karena dengan kemajuan teknologi ini seperti menggunakan Zoom ataupun video presentasi ataupun yang lain sebagainya yang bisa dalam berbentuk tatap muka. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan materi dan kekurangan dalam materi ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.